Shalom, perkenalkan nama saya Cindy Cenora dengan NIRIM 10-2019 6926 dari jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah gender. Yang pertama, bagaimana cara Allah menciptakan manusia? Dalam Kejadian 1 dan 2 bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Allah dengan membentuk dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Kemudian, apa maksud dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9 dan 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Yang pertama 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9. Berarti bahwa laki-laki dengan segala kuasanya atas bumi ini menyatakan juga kuasa pencipta alam semesta yang tidak kelihatan itu. Dari ayat ini nyata sekali kedudukannya laki-laki sebagai penguasa di bumi ini. Laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan yang menyinari kemuliaan Allah. Janganlah menudungi kepalanya pada waktu ia berbicara di depan umum. Akan tetapi, menurut peraturan itu juga, perempuan patut menudungi kepalanya apabila ia berbicara di depan umum. Perempuan diciptakan karena laki-laki, untuk laki-laki, dan berasal dari laki-laki. Memang merupakan satu kemuliaan yang besar jika pribadi yang satu sangat dikasihi oleh pribadi yang lain. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 13 sampai 14. Dalam ayat yang ke-13 memperlihatkan urutan kedua adalah Hawa. Mengingatkan akan fungsinya sebagai penolong bagi Adam, dan istilah penolong ini mudah diinterpretasikan seakan-akan kedudukan wanita dari semula memang lebih rendah daripada laki-laki, dan wanita harus tunduk pada pria. Kata penolong sebenarnya berarti bahwa Adam mempunyai beberapa kelemahan, sehingga perlu ditolong oleh Hawa yang mempunyai kelebihan dalam hal-hal itu. Tidak benarlah bahwa kaum pria yang kuat dan perlu menolong kaum wanita yang lemah. Kedua belah pihak ada kelemahannya dan perlu saling menolong dan saling untuk melengkapi. Kemudian, pada ayat 14, pandangan teologis Yahudi terhadap wanita rendah, namun Paulus sendiri mengajar bahwa Allah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat atas dosa, dan juga kutuk yang menimpa Hawa dan yang menjadikan perempuan dikuasai oleh laki-laki. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan karena kita semua satu di dalam Kristus. Kemudian yang berikut tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Mengapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia jatuh ke dalam dosa karena keserakahannya yang ingin serata dengan Tuhan. Dan manusia melakukan hal-hal yang ia kehendaki, bukan yang Tuhan kehendaki. Manusia jatuh karena ketidaktaatannya kepada Allah. Kemudian yang berikut, apa akibat dari keberdosaan manusia? Akibatnya adalah yang pertama, hubungan Allah dengan manusia menjadi rusak. Manusia yang pada mulanya memiliki hubungan yang erat dengan Allah, namun karena dosa, maka manusia tidak layak lagi untuk menghadap Allah. Kemudian yang kedua, merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Putusnya hubungan antara Allah dengan manusia mempengaruhi hubungan manusia dengan sesamanya. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga,
dosa merusak hubungan manusia dengan alam semesta. Manusia telah kehilangan keharmonisannya dengan alam. Pada mulanya, manusia mendapat tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam. Namun, sekarang manusia cenderung untuk merusaknya. Kemudian yang keempat, dosa merusak citra diri manusia. Dosa telah merusak citra diri manusia yang pada mulanya segambar dan serupa dengan Allah. Manusia kehilangan arah dan tujuan hidup. Manusia tidak bisa menilai dirinya dengan benar, selalu mengalami konflik batin dan tidak mampu memandang dirinya sebagai ciptaan Allah yang mulia. Kemudian yang terakhir, akibat dosa yang terbesar adalah bahwa dosa membawa kematian. Manusia tidak dapat hidup dalam kekekalan bersama Allah. Dari debu akan menjadi debu. Maut akan memisahkan manusia dengan Allah selama-lamanya. Kemudian, bagaimana cara Tuhan kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa? Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia cenderung melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah dan melawan kehendak Allah. Namun, kendati pun demikian, Allah sangat mengasihi manusia dan ingin memiliki hubungan yang baik dengan manusia kembali. Tapi yang menjadi permasalahannya ialah manusia itu berdosa dan Allah itu kudus. Karena Allah rindu memiliki relasi yang baik dengan manusia, maka Allah datang ke dunia untuk menguduskan dan menyucikan manusia dari dosa, agar Allah kembali memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Kemudian tentang penebusan oleh Yesus Kristus. Yang pertama, apakah penebusan Yesus Kristus bersifat universal? Jawabannya adalah ya. Penebusan Yesus Kristus bersifat universal karena saat manusia jatuh ke dalam dosa, bukan hanya manusia yang dikutuk, tetapi bumi dan tanah pun ikut dikutuk. Oleh karena itu, kedatangan Yesus ke dalam dunia bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, namun juga untuk memulihkan dunia. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara Allah memulihkan hubungan antar manusia? Ia datang ke dalam dunia, berinkarnasi menjadi manusia, mengambil rupa manusia, dan hidup sama seperti manusia kecuali dosa. Allah datang ke dalam dunia untuk menyucikan kehidupan manusia dan mengambil manusia datang kembali kepada Allah. Namun, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana cara Allah membangun hubungan dengan manusia, sedangkan manusia itu pendosa? Jawabannya hanya satu, ialah hanya melalui kematian Yesus Kristus, manusia dapat diselamatkan dan dapat hidup bersama dengan Allah. Demikianlah tugas dari mata kuliah gender. Diucapkan terima kasih.